Halo, balik lagi di pengen cerita aja sama gua Aksa. Di kesempatan kali ini gue sengaja nggak ngelakuin rekaman di kamar gue karena gue mau cari suasana baru sekaligus menyesuaikan dengan isi buku yang mau gue bahas. Sekarang gue ada di tempat dimana gue kerja, tempat dimana gue menyambung hidup. Karena salah satu yang mau gue sampein adalah sejelek apapun tempat kerja lu, seburuk apapun tempat kerja lu, jangan pernah menjelek-jelekan atau menyampaikan kejelekan tempat kerja lu di hadapan orang lain yang bukan bagian dari tempat kerja lu. Bahkan sebisa mungkin lu memperjuangkan agar itu terlihat baik, bahkan agar lu pun terlihat baik. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, di sanalah lu melanjutkan hidup, dari sanalah lu bisa terus hidup, karena di sanalah lu cari rezeki. Kurang lebih itu eh, terpikir pengen gue sampein. Salah satunya setelah gue baca buku yang mau gue review, yaitu buku Burung-Burung Manyar karangan YB Mangunwijaya. Buku Burung-Burung Manyar pertama kali diterbitkan oleh Jambatan tahun 1981. Kemudian diterbitkan kembali dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Buku Kompas pertama kali tahun 2014. Dan yang gue pegang kali ini adalah buku cetakan ke-6 yang terbit bulan Oktober tahun 2017. Penulis buku ini adalah YB Mangunwijaya, ilustrasi sampul oleh Ong Hari Wahyu, desain sampul oleh Anovi Rahmawanta. Banyak halaman, kurang lebih dari 406 halaman dengan ukuran buku 13 cm x 19 cm. ISBN-nya 978 strip 979 strip 709 strip 842 strip 1. Ini adalah identitas buku dari Burung-Burung Manyar karangan YB Mangunwijaya. Oke, sekarang kita cerita tentang Burung-Burung Manyar. Apa isi cerita buku ini? Gue bisa bilang isi cerita buku ini diawali dengan hubungan antara, bukan hubungan sih, dua tokoh utama yaitu Atik dan Teto. Keduanya sama-sama keluarga ningrat. Yang membedakan adalah pada akhirnya kedua orang ini bernasib berbeda, memilih jalan yang berbeda. Buku ini dibagi menjadi 3 babak, yaitu pertama saat masa penjajahan Jepang, kedua itu berlanjut ketika agresi militer, dan yang ketiga itu masa setelah kemerdekaan. Ada banyak hal yang akhirnya menjadi pergolakan batin, dimana Teto memilih untuk menjadi bagian daripada Belanda, sedangkan Atik dan keluarganya itu memilih menjadi berada di lingkungan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul konflik, di mana salah satunya mungkin ya tidak bisa lepas dari ketika kita bilang ada masalah percintaan di antara Atik dan Teto. Hal yang menarik dari buku Burung-Burung Manyar karangan YB Mangunwijaya ini buat gua adalah akhirnya ada sebuah ada sebuah sudut pandang baru mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di dalam buku ini gue bisa bilang bagaimana YB Mangunwijaya menggambarkan seolah-olah lebih baik kita dijajah Belanda dibandingkan dengan dijajah Jepang. Karena gue bisa bilang awal mula cerita ini bermula ketika agresi Jepang, ketika penjajahan Jepang. Kenapa? Karena saat dijajah Belanda,
orang-orang Indonesia saat itu ingin benar-benar merdeka, bahkan benar-benar melawan. Perjuangan yang muncul itu benar-benar perjuangan ingin merdeka, entah itu dengan alasan apapun, mungkin karena kebaikannya atau bahkan penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Apapun yang dilakukan Belanda saat itu akhirnya memunculkan niat untuk benar-benar menyerang balik, merebut kekuasaan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi ketika penjajahan Jepang. Saat penjajahan Jepang, keinginan untuk merdeka itu ada. Keinginan untuk merdeka ada, tapi sayangnya yang terjadi adalah seolah-olah bangsa kita itu menunggu diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Dan inilah yang yang akhirnya memunculkan kegelisahan di dalam tokoh utama Seta Dewa atau Teto. Dia gundah, dia gusar, bahkan dia berani mengungkapkan bahwa sebegitu bencinya dia dengan Soekarno dan golongannya, karena Teto menilai bahwa Soekarno dan golongannya adalah pengecut. Tapi di sisi lain ada hal yang mengganjal Teto, karena di sisi Soekarno dan golongannya ada Atik, ada Larasati atau Atik yang bekerja di bawah naungan Soekarno dan golongannya. Kebetulan saat itu berada di bawah Perdana Menteri yaitu Sultan Syahrir. Kenapa sebegitu bencinya Teto terhadap Jepang? Karena apa yang telah dilakukan oleh Jepang kepada dirinya, kepada keluarganya, bahkan kepada keluarga Atik. Dalam cerita bagaimana ibunya dibuat menderita, bagaimana keluarganya dibuat kecewa, maka wajar hingga akhirnya Teto sebegitu bencinya dengan Jepang. Teto tidak benci dengan negeri ini. Teto benci dengan Jepang, Teto benci dengan apa yang telah dilakukan oleh Jepang sehingga membuat negerinya seperti ini, termasuk orang-orangnya. Tapi yang menarik kemudian adalah ya kalau misalnya kita membandingkan atau penjajahan Jepang dengan penjajahan Belanda, kemudian muncul kalimat seperti itu tidak masalah. Tapi buat gue menarik akhirnya ketika di dalam buku ini ya Mangunwijaya menceritakan bagaimana akhirnya ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan, ya Mangunwijaya menggambarkan di dalam Burung-Burung Manyar itu ada ungkapan-ungkapan bahwa lebih baik dijajah Belanda daripada merdeka, kayak gini ceritanya. Kenapa? Ya mungkin sebuah pengetahuan baru buat gua, karena mungkin itu bisa jadi benar-benar jadi saat pertama kali merdeka digambarkan bahwa saat itu banyak orang-orang merasa berjasa sampai akhirnya ingin diperlakukan istimewa. Untuk hal ini itu mereka ingin dilayani, padahal ya sama-sama anak negeri. Bahkan jika tidak dilakukan bisa jadi barang-barang pribadi hilang entah kemana. Akhirnya dari sekian banyak permasalahan atau konflik yang muncul, kesimpulan dari cerita Burung-Burung Manyar ini dihadirkan oleh penulis dalam sebuah sidang tugas akhir untuk gelar doktor yang dilakukan oleh Larasati atau Atik.
sekaligus sebuah perjumpaan kembali antara Atik dengan Teto, dimana saat itu Larasati menyampaikan bahwa penelitiannya itu adalah tentang kebiasaan burung-burung manyar. Pada saat musim kawin, burung-burung manyar senantiasa membuat sarang seindah mungkin untuk menarik perhatian dari burung manyar betina. Ketika sarang sudah jadi, burung manyar betina memilih sarang burung jantan mana yang paling indah. Ketika sudah memilih, dan burung-burung manyar jantan yang tidak terpilih, yang dilakukan oleh mereka adalah menghancurkan sarang yang sudah dibuat. Bukan karena kecewa atau menyerah. Nah, dalam penelitian ini Atik menyampaikan bahwa penelitiannya itu meneliti tentang jati diri dan citra kehidupan dari burung-burung manyar. Inilah poin yang akhirnya diambil oleh Atik, bahwa apa yang dilakukan oleh burung manyar jantan ketika akhirnya mereka tidak terpilih. Sarang yang sudah mereka buat seindah mungkin namun tidak dipilih oleh burung manyar betina akhirnya dihancurkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Pada saat musim kawin selanjutnya, burung manyar jantan kembali membuat sarang seindah mungkin untuk menarik perhatian burung manyar betina. Lalu bagaimana dengan burung manyar betina sebelumnya yang akhirnya tidak memilih dia? Burung manyar jantan yang tidak terpilih pada akhirnya tetap menghargai pilihan burung manyar betina, dan dia tidak menyerah, terus melakukan hal baik dan terus melakukan yang lebih baik lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di sini gue bisa ngambil kesimpulan bahwa pesan yang berusaha disampaikan oleh penulis dalam buku burung-burung manyar ini adalah, ya tadi balik lagi ke pernyataan gue di awal, sejelek apapun tempat kerja lu, seburuk apapun itu, jangan pernah jelek-jelekin, karena dari situ lalu hidup. Itu juga yang dilakukan Teto, ya walaupun Teto berada di pihak Belanda dan dia adalah seorang Indo, ya blasteran, bapaknya dari keluarga ningrat Jawa sedangkan ibunya memang keturunan Belanda, tapi dia tetap memegang teguh pilihannya. Dan ada satu hal yang paling menarik lagi ketika gue bilang jati diri dan citra kehidupan burung manyar tersebut. Apa yang dilakukan Teto setelah satu Belanda gagal? Akhirnya memang dia pergi dan dia memilih jalan lain, menjadi seorang pelajar hingga akhirnya menjadi doktor ahli matematika. Sebelumnya gue juga udah bilang bahwa Teto tidak pernah membenci negeri ini. Teto hanya membenci apa yang dilakukan Jepang terhadap keluarganya, terhadap orang-orang di negeri ini. Dan itu terbukti ketika akhirnya Teto berusaha membongkar suatu kegiatan yang sebenarnya merugikan negeri ini. Meskipun dia harus kehilangan banyak hal. Dia tetap mengingat pesan ibunya sebelum mati, pesan maminya sebelum mati. Aku telah memberikan segalanya.
tapi mereka membohongiku. Dan Teto telah berjanji untuk tetap memberikan segalanya dalam dirinya untuk negeri ini. Jadi gue bisa bilang, hiduplah seperti burung-burung manyar. Seberapapun kecewanya lu, seberapapun menderitanya lu, tetap lakukan yang terbaik. Karena tidak pernah ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan. Sekian review kali ini. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau lu mau follow Instagram gue, lu bisa follow di @pengenceritaaja_. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Sampai jumpa.